di daerah Jabodetabek. Kalau kita mereview ini imbas dari demo, kita bisa melihat ini pemirsa, kami memiliki gambar yang kami ambil dari drone, gambar terkini. Ini berimbas ke daerah Bandara Soekarno-Hatta, di mana para penumpang di sana masih kebingungan untuk melanjutkan jalur atau rute yang akan mereka lalui, walaupun akhirnya dari pihak bandara menyediakan transportasi di titik-titik tertentu. Lalu juga berimbas pada terjadinya bentrok antara taksi plat kuning dengan pengusaha atau pengendara ojek online di daerah Sudirman dan juga Slipi. Meski tidak ada korban, namun kemacetan yang terjadi sampai saat ini kami konfirmasi terhadap rekan-rekan di lapangan masih terjadi. Dan ini gambar yang Anda saksikan adalah gambar kiriman video amatir dari para pemirsa. Ini dia gambar mengenai bentrok yang terjadi di daerah Sudirman. Tadi dilaporkan langsung oleh rekan Trianisha, tidak ada korban jiwa, namun akhirnya polisi sampai melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kedua kubu yang sedang berseteru. Ya, ini dia gambar yang Anda saksikan, dan juga tadi gambar drone yang diambil oleh para awak Metro TV dari gedung DPR, di mana semua aksi demo ini dipusatkan di gedung DPR RI. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar jalanan di Jakarta dan Jabodetabek, sudah tersambung. Taksi ini sekarang sudah mulai kosong, sudah bisa digunakan kembali oleh para bus Transjakarta yang melintas, dan juga bus Transjakarta juga sudah mulai bisa untuk menurunkan dan mengambil penumpang di shelter busway. Dan sementara namun kemacetan masih terus terjadi. Ini memang karena kemacetan ini mulai dari Pancoran hingga menuju ke gedung DPR. Sementara kendaraan bermotor juga masih bisa ini melewati jalur busway. Dan tadi juga kami sempat pagi tadi kami sempat ini melihat kondisinya di sini benar-benar diblok dengan massa yang ingin demo, itu para supir taksi, di mana memblok semua jalan, itu 3 jalur ini diblok oleh supir taksi, termasuk jalur busway, karena mereka sengaja memblok jalur ini sebagai bentuk dari aksi demo. Namun perlahan mereka mulai kembali atau mulai jalan menuju ke gedung DPR untuk melakukan aksi demo. Dan tadi kami sempat melihat ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari kami. Ini ada informasi bahwa ada rombongan atau rombongan driver atau supir Gojek ini yang bentrok dengan supir taksi. Ini sudah ada Kompol Sugiono dari Polsek Kebayoran Baru. Bapak, saya mau tanya-tanya sebentar, Pak. Ini tadi apa betul, Pak, ada bentrok antara supir pengemudi Gojek dan juga pengemudi taksi, Pak? Jadi tidak ada bentrok, hanya dia teriak-teriak dengan para sopir taksi aja, neriak-neriakin. Jadi tetap suruh pulang aja, nggak usah demo itu. Tidak ada manfaatnya, seperti itu yang disampaikan. Dan untuk Gojek pun juga sampai saat ini tidak boleh arah ke DPR, jadi dibelokkan ke kiri, dari mulai Semanggi dibelokkan kiri. Mungkin ada kelompok-kelompok atau mungkin ngumpul titik kumpul Gojek tidak boleh untuk berjalan atau menuju ke DPR, demikian. Tapi berdasarkan informasi sebenarnya mereka ini mau apa sih, Pak? Karena kan tadi kami sempat melihat ini, Pak, bergerombol ada sekitar puluhan pengemudi Gojek ini yang berteriak-teriak terhadap supir taksi ini seolah melawan balik seperti itu, Pak. Sebenarnya tujuan mereka tuh mau kemana sih, Pak? Jadi dia tidak senang dengan adanya dia untuk menutup masalah mobil itu, yang diharapkan dia tidak mau dia untuk menutup, dan dia tetap bergabung dengan mobil. Ya, dia berlawanan dengan taksi ya. Dia berlawanan taksi, jelas itu. Jadi dia dengan sopir taksi itu meriakan aja. Kalian ngapain untuk nyetop mobil-mobil yang sudah ada izinnya, dia bilang seperti itu. Tapi ada aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh para supir taksi maupun supir Gojek. Jadi untuk supir taksi itu tidak melayani, kurang lebih ada Gojek itu 360 kendaraan berboncengan, dia teriak-teriak. Dia supir taksi tidak melayani dengan adanya teriakan-teriakan seperti itu. Jadi berdasarkan informasi, Pak, dari pihak kepolisian sendiri, kan kepolisian terus berkoordinasi apakah ada atau titik kumpul para Gojek ini yang mungkin akan melakukan konotasinya serangan balik gitu seperti itu untuk para demo hari ini. Jadi sudah diimbau ada titik kumpul, dari pihak kepolisian sudah mengimbau tidak ada yang ngumpul-ngumpul atau lagi mengadakan perlawanan itu tidak boleh.
itu sudah dimulai dari pihak pimpinan dari pihak kepolisian. Jadi sejauh ada terlihat apakah ada gerombol-gerombol itu dialihkan ya Pak ya? Betul, jadi dialihkan biar tidak nanti ketemu dengan para kelompok sopir angkot atau KWK maupun taksi. Jadi dialihkan tidak menuju gabung dengan di DPR, demikian. Ya, siap. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sama. Ya, Widya, itu dia tadi informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kembali ke studio, Widya. Baik, terima kasih rekan Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Nanti kami akan kembali ke Anda. Untuk sementara kita akan memecahkan kaca, naik ke atas, dan lain sebagainya. Juga tadi ada aksi pembakaran ban. Dan masih banyak aksi-aksi anarkis lain yang sebenarnya kami temui. Beruntung tadi aparat kepolisian yang memang berjaga di sekitar gedung DPR MPR ini dapat segera menertibkan. Itu pun tadi Widya, aparat kepolisian ini harus bercekcok terlebih dahulu dengan para pengunjuk rasa tersebut karena mereka tadi sempat susah ditertibkan. Mereka tadi sempat terbakar emosi karena ternyata mereka masih menemukan sejumlah rekan-rekan mereka yang tidak mengikuti aksi unjuk rasa yang malah beroperasi menjalankan taksinya karena memang tidak semua Widya mengikuti aksi unjuk rasa. Ini sudah direncanakan sekitar seminggu yang lalu, namun tadi saya sempat bertanya secara acak kepada sejumlah sopir taksi ini, mereka mengatakan terpaksa mengikuti aksi unjuk rasa. Ada yang terpaksa, memang ada yang sukarela, tapi kebanyakan memang mereka terpaksa tadi menurut keterangan yang saya dapatkan karena mereka tidak punya pilihan, hari ini tidak bisa mengoperasikan taksinya, kemudian dipaksa oleh temannya, ada pula yang dipaksa oleh pool tempat dia bekerja, ada pula juga yang takut kalau mereka mengoperasikan taksinya ini nanti diberhentikan oleh temannya dan ada aksi-aksi anarkis seperti itu. Jadi banyak dari mereka yang memang memilih untuk melakukan aksi unjuk rasa kali ini. Tidak hanya semuanya bersifat sukarela begitu Widya. Dan untuk saat ini saya lihat kondisi di gedung DPR MPR sudah berangsur-angsur kondusif karena semenjak tadi sudah ditertibkan oleh petugas kepolisian setempat. Akhirnya mereka melakukan aksi unjuk rasa ini dengan cara menyuarakan orasi-orasi tuntutan mereka dan kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang membiarkan adanya taksi-taksi dengan aplikasi online berplat hitam yang menyulitkan pendapatan mereka selama ini. Bayangkan satu taksi ini pendapatannya bisa menurun Widya sekitar 40-60% dari sebelumnya mereka mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Namun semenjak adanya aplikasi taksi online berplat hitam ini, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan uang setoran setiap harinya kepada pool atau tempat mereka bekerja, lembaga taksi masing-masing itu. Jadi mereka kadang-kadang bahkan tidak bisa beroperasi sama sekali karena memang belum memenuhi uang setoran dari minggu-minggu sebelumnya begitu Widya. Itu tadi yang dikeluhkan oleh mereka. Meskipun tidak semua sopir taksi pendapatannya menurun, tapi ini merata, rata-ratanya ini memang menurun. Hampir se-Jabodetabek ini merasakan keluhan yang sama. Dan untuk saat ini Widya, aksi unjuk rasa kami dapatkan informasinya masih akan terus berlangsung. Diprediksi mereka menyiapkan logistik sampai sekitar sore ke maghrib nanti. Jadi diprediksi aksi unjuk rasa ini masih akan berlangsung sampai sore dan maghrib nanti. Karena memang kalau mereka merasa tidak mendapatkan jawaban dari para pemerintah dan juga pemerintah ibu kota DKI Jakarta, mereka akan terus melakukan aksi unjuk rasa lanjutan. Karena sebelumnya memang sudah ada aksi serupa, yaitu tanggal 14 Maret 2016 yang tidak sebegitu banyak waktu itu sopir taksi dan sopir angkutan umumnya. Namun kali ini secara massal besar-besaran dan akan terus dilanjutkan jika tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah. Ya, Widya. Terima kasih rekan Maria Lizia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Kami akan kembali kepada Anda, namun kita akan lanjutkan kembali perbincangan gedung DPR RI. Selamat siang Maria, apakah Anda sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang Widya, bisa Widya? Iya Maria, bisa Anda ceritakan tadi rekan Fazila mengatakan ini ada iring-iringan taksi di depan Jalan Gatot Subroto dan semuanya terpusat ke depan gedung DPR. Anda juga mengatakan tadi semakin siang ini jumlah dari pendemo yang merupakan supir taksi semakin banyak. Bisa Anda ceritakan seperti apa suasananya sekarang Maria?
Iya, Widya, memang benar semakin siang sejumlah pengemudi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR ini semakin banyak, dan hari ini memang mereka melibatkan sekitar 10.000 armada atau sekitar 10.000 pengemudi yang tergabung dalam PPAD atau Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat. Dan sebenarnya aksi unjuk rasa ini sudah direncanakan sekitar semingguan, Widya, dari aksi unjuk rasa pertama yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 yang sudah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mereka memang merencanakan untuk membuat aksi unjuk rasa secara berkelanjutan, dan hari ini memang dilakukan lebih besar, yaitu pengemudi yang tergabung se-Jabodetabek. Nah, saya sudah bersama dengan sejumlah pengemudi yang tergabung dalam PPAD dan juga mengikuti aksi unjuk rasa kali ini. Saat saya sudah bersama dengan salah satu supir taksi langganan saya, yaitu ada Ibu Susi Pardede. Nah, kemarin Ibu Susi ini sempat menceritakan kepada saya, Ibu, kalau untuk mengikuti aksi unjuk rasa ini karena hari ini memang tidak bisa bekerja ya, seluruh supir taksi ini tidak bisa bekerja, dan sebagai aksi solidaritas begitu ya. Artinya tidak semua memang pendapatannya menurun. Apa benar begitu, Ibu? Ya, pendapatan pengemudi taksi menurun sekitar 40%. Memang tidak semua, tapi rata-rata, apalagi teman-teman yang ini ya, yang gimana ya, yang beda merek, yang apa juga pengaruh. Mungkin bagi pribadi ada beberapa nggak pengaruh, cuman kebanyakan pengaruh 40% kita menurun. Nah, kalau dari Ibu sendiri, tadi Ibu melihat ada aksi anarkis dan lain sebagainya juga begitu. Apakah memang perlu ada aksi-aksi seperti ini begitu? Sebenarnya tidak perlu itu ada aksi begitu, tapi kepada teman pengemudi sudah dibilang bahwasanya jangan melewati yang melintas ada demo, tapi mereka lewat, otomatis mereka mengira dong bahwasanya kita ikut berjuang, mereka ikut cari duit gitu. Jadi otomatis ada yang marah, ada yang ini kan gitu. Ya, ini saya juga ingin bertanya kepada pengemudi yang lain. Sini ada Pak Suhaidi. Pak Suhaidi ya. Pak Suhaidi, apakah dari lembaga taksi Anda ini ada paksaan untuk mengikuti aksi unjuk rasa hari ini? Sebetulnya sih nggak ada sebetulnya. Jadi apa ada kemauan kita sendiri. Ya, tadi masih ada pengemudi taksi yang memang sedang mengoperasikan taksinya, namun ada aksi anarkis, ada aksi penyetopan paksa di situ. Bahkan mereka sedang membawa penumpang. Gimana dong itu? Mungkin mereka nggak tahu, Mbak, ya kan? Mungkin mereka nggak tahu ya jalur-jalur yang harus kita lewati, mungkin dia nggak tahu. Berapa lama aksi ini dibicarakan atau dirapatkan antara sesama pengemudi taksi? Kurang lebih 1 minggu lah, Mbak. 1 minggu berapa kali. Ini mungkin kembali lagi ke Ibu Susi. Setelah ini, Bu, ada aksi lanjutan lagi nggak, Bu? Masih akan ada? Tidak ada keputusannya, mungkin akan ada aksi berlanjut sampai permintaan kita pengemudi disetujui. Sebenarnya bisa dijelaskan secara singkat apa yang diinginkan oleh para pengemudi yang tergabung dalam PPAD ini? Yang kita minta Uber dan Grab itu segera diblokir aplikasinya. Kalaupun mereka mau beroperasi, setarakan argo ataupun tarif sama kita. Kalau mau berjuang harus sama-sama. Jangan ada pilih kasih dari harga. Samakan aja harganya. Kalau memang mau bertanding, bersaing sehat kita. Kita bersaing sehat. Iya. Baik, ya. Widya, itu tadi suara-suara yang memang diminta oleh para pengemudi yang tergabung dalam aksi unjuk rasa kali ini di depan gedung DPR MPR. Menurut informasi yang kami dapatkan, Widya, aksi ini akan berjalan dimungkinkan sampai sore nanti, karena mereka juga memang sudah menyiapkan logistik sampai sore nanti. Dan dari sini, Widya, mereka akan bergerak ke Kominfo, kemudian juga ada nanti yang ke Istana Negara. Memang disebar di sejumlah titik 10.000 armada yang diikutsertakan dalam aksi unjuk rasa kali ini, dan dimungkinkan setelah ini akan ada aksi lanjutan jika memang tidak ada respon dari pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah dari ibu kota DKI Jakarta. Widya? Baik, rekan Maria, kami nanti akan kembali kepada Anda dengan konfirmasi mengenai digelarnya press conference dari Ketua DPR Ade Komarudin terkait aksi sweeping sopir taksi yang terjadi di Jakarta. Dan pemirsa, blok semua jalan, itu 3 jalur ini diblok oleh supir taksi, termasuk jalur busway, karena mereka sengaja memblok jalur ini sebagai bentuk dari aksi demo. Namun
perlahan mereka mulai kembali atau mulai jalan menuju ke gedung DPR untuk melakukan aksi demo. Dan tadi kami sempat melihat ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari kami. Ini ada informasi bahwa ada rombongan atau rombongan driver atau supir Gojek ini yang bentrok dengan supir taksi ini. Sudah ada Kompol Sugiono dari Polsek Kebayoran Baru. Bapak, saya mau tanya-tanya sebentar, Pak. Ini tadi apa betul, Pak, ada bentrok antara supir pengemudi Gojek dan juga pengemudi taksi, Pak? Jadi tidak ada bentrok, hanya dia teriak-teriak dengan para sopir taksi aja, neriak-neriakin. Jadi tetap suruh pulang aja, nggak usah demo gitu. Tidak ada manfaatnya, seperti itu yang disampaikan. Dan untuk Gojek pun juga sampai saat ini tidak boleh arah ke DPR, jadi dibelokkan ke kiri dari mulai Semanggi dibelokkan kiri. Mungkin ada kelompok-kelompok atau mungkin ngumpul titik kumpul Gojek tidak boleh untuk berjalan atau menuju ke DPR. Demikian. Tapi berdasarkan informasi sebenarnya mereka ini mau apa sih, Pak? Karena kan tadi kami sempat melihat ini, Pak, bergerombol ada sekitar puluhan pengemudi Gojek ini yang berteriak-teriak terhadap supir taksi ini seolah melawan balik seperti itu, Pak. Sebenarnya tujuan mereka tuh mau kemana sih, Pak? Jadi dia tidak senang dengan adanya dia untuk menutup masalah mobil itu yang diharapkan, dia tidak mau dia untuk menutup dan dia tetap bergabung dengan mobil. Ya, dia berlawanan dengan taksi ya. Dia berlawanan taksi, jelas itu. Jadi dia dengan sopir taksi itu meneriakan aja. Kalian ngapain untuk nyetop mobil-mobil yang sudah ada izinnya, dia bilang seperti itu. Tapi ada aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh para supir taksi maupun supir Gojek. Jadi untuk supir taksi itu tidak melayani kurang lebih ada Gojek itu 360 kendaraan berboncengan, dia teriak-teriak. Dia supir-supir taksi tidak melayani dengan adanya teriakan-teriakan seperti itu. Jadi berdasarkan informasi, Pak, dari pihak kepolisian sendiri kan kepolisian terus berkoordinasi apakah ada atau titik kumpul para Gojek ini yang mungkin akan melakukan konotasinya serangan balik gitu seperti itu untuk para demo hari ini. Jadi sudah diimbau atau titik kumpul dari pihak kepolisian sudah mengimbau tidak ada yang ngumpul-ngumpul atau lagi mengadakan perlawanan itu tidak boleh. Itu sudah diimbau dari pihak pimpinan dari pihak kepolisian. Jadi sejauh ada terlihat apakah ada gerombol-gerombol itu dialihkan ya, Pak, ya? Betul, jadi dialihkan biar tidak nanti ketemu dengan para kelompok sopir angkot atau KWK maupun taksi. Jadi dialihkan tidak menuju gabung dengan di DPR, demikian. Ya, siap. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sama. Ya, Widya, itu dia tadi informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kembali ke studio, Widya. Baik, terima kasih rekan Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Nanti kami akan kembali ke Anda. Untuk sementara kita akan memecahkan kaca, naik ke atas, dan lain sebagainya. Juga tadi ada aksi pembakaran ban. Dan masih banyak aksi-aksi anarkis lain yang sebenarnya kami temui. Beruntung tadi aparat kepolisian yang memang berjaga di sekitar gedung DPR MPR ini dapat segera menertibkan. Itu pun tadi, Widya, aparat kepolisian ini harus bercekcok terlebih dahulu dengan para pengunjuk rasa tersebut karena mereka tadi sempat susah ditertibkan. Mereka tadi sempat terbakar emosi karena ternyata mereka masih menemukan sejumlah rekan-rekan mereka yang tidak mengikuti aksi unjuk rasa yang malah beroperasi menjalankan taksinya karena memang tidak semua, Widya, mengikuti aksi unjuk rasa. Ini sudah direncanakan sekitar seminggu yang lalu, namun tadi saya sempat bertanya secara acak kepada sejumlah sopir taksi ini, mereka mengatakan terpaksa mengikuti aksi unjuk rasa. Ada yang terpaksa, memang ada yang sukarela, tapi kebanyakan memang mereka terpaksa tadi menurut keterangan yang saya dapatkan karena mereka tidak punya pilihan. Hari ini tidak bisa mengoperasikan taksinya, kemudian dipaksa oleh temannya, ada pula yang dipaksa oleh pool tempat dia bekerja, ada pula juga yang takut kalau mereka mengoperasikan taksinya ini nanti diberhentikan oleh temannya dan ada aksi-aksi anarkis seperti itu. Jadi banyak dari mereka yang memang memilih untuk melakukan aksi unjuk rasa kali ini. Tidak hanya semuanya bersifat sukarela begitu, Widya. Dan untuk saat ini saya lihat kondisi di gedung DPR MPR sudah berangsur-angsur kondusif karena semenjak tadi sudah ditertibkan oleh petugas
kepolisian setempat. Akhirnya mereka melakukan aksi unjuk rasa ini dengan cara menyuarakan orasi-orasi tuntutan mereka dan kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang membiarkan adanya taksi-taksi dengan aplikasi online berplat hitam yang menyulitkan pendapatan mereka selama ini. Bayangkan satu taksi ini pendapatannya bisa menurun, Widya, sekitar 40-60% dari sebelumnya mereka mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Namun semenjak adanya aplikasi taksi online berplat hitam ini, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan uang setoran setiap harinya kepada pool atau tempat mereka bekerja, lembaga taksi masing-masing itu. Jadi mereka kadang-kadang bahkan tidak bisa beroperasi sama sekali karena memang belum memenuhi uang setoran dari minggu-minggu sebelumnya, begitu, Widya. Itu tadi yang dikeluhkan oleh mereka. Meskipun tidak semua sopir taksi pendapatannya menurun, tapi ini merata, rata-ratanya ini memang menurun. Hampir se-Jabodetabek ini merasakan keluhan yang sama. Dan untuk saat ini, Widya, aksi unjuk rasa kami dapatkan informasinya masih akan terus berlangsung. Diprediksi mereka menyiapkan logistik sampai sekitar sore ke maghrib nanti. Jadi diprediksi aksi unjuk rasa ini masih akan berlangsung sampai sore dan maghrib nanti. Karena memang kalau mereka merasa tidak mendapatkan jawaban dari para pemerintah dan juga pemerintah ibu kota DKI Jakarta, mereka akan terus melakukan aksi unjuk rasa lanjutan. Karena sebelumnya memang sudah ada aksi serupa, yaitu tanggal 14 Maret 2016 yang tidak sebegitu banyak waktu itu sopir taksi dan sopir angkutan umumnya. Namun kali ini secara massal besar-besaran dan akan terus dilanjutkan jika tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah. Ya, Widya. Terima kasih rekan Maria Lizia melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Kami akan kembali kepada Anda, namun kita akan lanjutkan kembali perbincangan depan Gedung DPR RI. Selamat siang Maria, apakah Anda sudah bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Widya. Bisa, Widya? Iya, Maria, bisa Anda ceritakan, tadi rekan Fazila mengatakan ini ada iring-iringan taksi di depan Jalan Gatot Subroto dan semuanya terpusat ke depan gedung DPR. Anda juga mengatakan tadi semakin siang ini jumlah dari pendemo yang merupakan supir taksi semakin banyak. Bisa Anda ceritakan seperti apa suasananya sekarang, Maria? Iya, Widya, memang benar semakin siang sejumlah pengemudi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR ini semakin banyak, dan hari ini memang mereka melibatkan sekitar 10.000 armada atau sekitar 10.000 pengemudi yang tergabung dalam PPAD atau Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat. Dan sebenarnya aksi unjuk rasa ini sudah direncanakan sekitar semingguan, Widya, dari aksi unjuk rasa pertama yaitu pada tanggal 14 Maret 2016 yang sudah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mereka memang merencanakan untuk membuat aksi unjuk rasa secara berkelanjutan, dan hari ini memang dilakukan lebih besar, yaitu pengemudi yang tergabung se-Jabodetabek. Nah, saya sudah bersama dengan sejumlah pengemudi yang tergabung dalam PPAD dan juga mengikuti aksi unjuk rasa kali ini. Salah satunya sudah bersama dengan salah satu supir taksi langganan saya, yaitu ada Ibu Susi Pardede. Nah, kemarin Ibu Susi ini sempat menceritakan kepada saya, Ibu, kalau untuk mengikuti aksi unjuk rasa ini karena hari ini memang tidak bisa bekerja, ya, seluruh supir taksi ini tidak bisa bekerja, dan sebagai aksi solidaritas begitu, ya. Artinya tidak semua memang pendapatannya menurun. Apa benar begitu, Ibu? Ya, pendapatan pengemudi taksi menurun sekitar 40%. Memang tidak semua, tapi merata, rata-rata. Apalagi teman-teman yang ini ya, yang gimana ya, yang beda merek, yang apa juga pengaruh. Mungkin bagi pribadi ada beberapa nggak pengaruh, cuman kebanyakan pengaruh 40% kita menurun. Nah, kalau dari Ibu sendiri, tadi Ibu melihat ada aksi anarkis dan lain sebagainya juga, begitu. Apakah memang perlu ada aksi-aksi seperti ini, begitu? Sebenarnya tidak perlu itu ada aksi begitu. Di daerah Jabodetabek, kalau kita mereview ini imbas dari demo, kita bisa melihat ini pemirsa, kami memiliki gambar yang kami ambil dari drone, gambar terkini. Ini berimbas ke daerah Bandara Soekarno-Hatta, di mana para penumpang di sana masih kebingungan untuk melanjutkan jalur atau rute yang akan mereka lalui, walaupun akhirnya dari pihak bandara menyediakan transportasi di titik-titik tertentu, lalu juga berimbas pada terjadinya bentrok antara taksi plat kuning dengan
pengusaha atau pengendara ojek online di daerah Sudirman dan juga Slipi. Meski tidak ada korban, namun kemacetan yang terjadi sampai saat ini kami konfirmasi terhadap rekan-rekan di lapangan masih terjadi, dan ini gambar yang Anda saksikan adalah gambar kiriman video amatir dari para pemirsa. Ini dia gambar mengenai bentrok yang terjadi di daerah Sudirman. Tadi dilaporkan langsung oleh rekan Trianisha, tidak ada korban jiwa, namun akhirnya polisi sampai melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kedua kubu yang sedang berseteru. Ya, ini dia gambar yang Anda saksikan, dan juga tadi gambar drone yang diambil oleh para awak Metro TV dari gedung DPR, di mana semua aksi demo ini dipusatkan di gedung DPR RI. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar jalanan di Jakarta dan Jabodetabek, sudah tersambung. Aksi ini sekarang sudah mulai kosong, sudah bisa digunakan kembali oleh para bus Transjakarta yang melintas, dan juga bus Transjakarta juga sudah mulai bisa untuk menurunkan dan mengambil penumpang di shelter busway. Dan sementara namun kemacetan masih terus terjadi. Ini memang karena kemacetan ini mulai dari Pancoran hingga menuju ke gedung DPR. Sementara kendaraan bermotor juga masih bisa ini melewati jalur busway. Dan tadi juga kami sempat pagi tadi kami sempat ini melihat kondisinya di sini benar-benar diblok dengan massa yang ingin demo, itu para supir taksi, di mana